bertujuan membuat video ini untuk menampilkan implementasi Odoo dalam rangka pemenuhan tugas proyek ERP. Tak kenal maka tak sayang, makanya kenalan yuk! Hai, saya Wigrati Sukarlawan sebagai Project Manager. Hai, aku Damianti Veronica sebagai analisis dan desainer sistem ERP. Hai, saya Dita Nurwansari berperan sebagai technical writer. Hai, saya Nurul Fajri, di sini saya sebagai programmer. Selamat menyaksikan! Enterprise Resource Planning atau ERP yang disingkat dengan ERP adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengotomatisasikan, mengelola, dan mengintegrasikan berbagai bidang di dalam organisasi tersebut. Nah, sistem ERP sendiri memiliki platform terpadu yang dapat membantu perusahaan dalam bidang kritis seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia, persediaan, produksi, dan penjualan serta layanan pelanggan. Sistem ERP tersebut memiliki spesifikasi perusahaan tertentu seperti perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Nah, di sini kami akan menjelaskan spesifikasi perusahaan manufaktur yang mana studi kasus yang kami pilih adalah Dapur Cup-Cup. Dapur Cup-Cup sendiri merupakan restoran yang menjual berbagai macam jenis makanan ataupun minuman seperti aneka seafood, dessert, minuman dingin, dan juga minuman hangat. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proyek charter dari proyek ERP Dapur Cup-Cup. Yang pertama itu proyek charter kami beri sistem ERP pada Dapur Cup-Cup yang berfokus pada pengembangan sistem ERP yang berbasis aplikasi Odoo 14.0 yang diperuntukkan untuk meningkatkan proses operasional pada Dapur Cup-Cup. Pada proyek charter kami juga jelaskan proyek objektifnya. Ada assumption ini dibuat agar pengerjaan proyek ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di antara lain itu sistem ERP dapat diakses selama 24 jam. Beralih kepada proyek scope, ini adalah ruang lingkup untuk agar tujuan dan sasaran awalnya itu pas gitu. Jadi proyek itu tidak kemana-mana. Contohnya itu adalah sistem dapat melakukan proses CRUD. Selanjutnya ada proyek milestone. Pada tahap ini adalah gimana kita menyusun langkah untuk proyek ini bisa berjalan dengan lancar yang disertai dengan upaya atau usaha yang kita lakukan, juga dilengkapi dengan tanggal pengerjaan. Pada bagian impact statement itu ada yang diharapkan, contohnya itu owner Dapur Cup-Cup bisa mengakses semua fitur yang ada di sistem ERP disertai dengan usaha yang kami lakukan untuk menjalankan keinginan tersebut, yaitu dengan dalam hal ini founder memiliki akses sebagai admin guna untuk memantau proses bisnis dan pengembangan usahanya. Selanjutnya ini ada roles dan responsibilities. Ini lebih ke owner Dapur Cup-Cup dengan tim kami selaku pengerjaan dari proyek ini. Selanjutnya itu ada project risk. Project risk ini mengkaji tentang resiko yang mungkin terjadi ataupun masalah yang mungkin terjadi seperti fitur yang dikembangkan tidak berjalan dengan semestinya. Di sini kami sertakan mitigation strategi atau upaya untuk penanggulangan agar hal itu tidak terjadi. Terakhir ini ada success measurement-nya. Ini dimaksudkan untuk proyek itu berhasil apabila berjalan sebagai hal-hal berikut. Kami tambahkan yaitu meningkatkan kinerja Departemen Inventory sehingga persediaan bahan baku bisa dikelola dengan baik. Apabila itu terjadi, maka proyek ini bisa dikatakan sukses. Baiklah, saya akan menjelaskan analisa proses bisnis. Yang seperti kita ketahui, Dapur Cup-Cup ini merupakan salah satu masakan restoran seafood yang ada di Pekanbaru, yang dimana dikelola oleh seorang owner yang dibantu oleh manajer dan beberapa divisi lainnya seperti chef, bendahara, kasir, admin, dan pelayan. Proses bisnis yang ada di Dapur Cup-Cup ini masih dilakukan secara manual, mulai dari pemesanan bahan baku, pembelian makanan dan minuman, dan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan proses bisnis as is, yang dimana yang pertama itu BPMN as is pesanan bahan baku yang terdiri dari dua aktor, yaitu chef dan supplier.
chef akan memeriksa bahan baku yang tersedia di dapur. Jika persediaan sedikit, maka chef akan melakukan pemesanan kepada supplier, dan jika persediaan masih banyak, maka chef tidak akan melakukan pemesanan. Lalu yang kedua itu ada BPMN SIS, pembelian makanan dan minuman. Ini juga terdiri dari dua aktor, yaitu customer dan kasir. Proses ini dimulai dari kasir yang menghampiri meja customer dan memberikan list menu. Setelah itu, customer akan melihat list menu dan akan melakukan beberapa pemesanan. Selanjutnya itu ada BPMN SIS, proses produksi, yang terdiri dari tiga aktor, yaitu kasir, chef, dan pelayan. Yang dimana kasir akan memberikan list pesanan menu yang dari customer dan akan diberikan kepada chef. Chef akan memasak atau menyediakan makanan, dan pelayan akan mengantarkan makanan yang sudah tersedia ke meja customer. Selanjutnya itu yang keempat ada BPMN SIS, proses refund, yang dimana ini juga terdiri dari tiga aktor, yaitu customer, pelayan, serta chef. Customer akan memanggil pelayan untuk menyatakan bahwa pesanan yang diterima tidak sesuai. Pelayan akan mengambil pesanan dan akan memberikan kepada chef. Lalu chef akan membuat pesanan baru, dan pelayan akan mengantarkan pesanan baru kepada customer, dan customer akan menerimanya. Selanjutnya itu ada BPMN 2B atau BPMN 2B, yaitu sudah menerapkan sistem ODO. Yang pertama itu BPMN 2B, pesanan bahan baku, yang terdiri dari dua aktor, yaitu chef dan sistem. Di sini yang membedakannya dari SIS itu, sistem akan menerima notifikasi dan akan menampilkan form untuk mengisi bahan baku yang akan dipesan oleh chef. Lalu di sini ada BPMN 2B, pembelian makanan dan minuman, yang dimana kasir akan membuka sistem dan sistem akan memberikan session pada kasanya. Lalu kasir akan memasukkan modal awal, memasukkan total pesanan customer, dan customer akan melakukan pembayaran. Pembayaran akan dikonfirmasi oleh kasir dan bill akan ditunjukkan oleh customer. Selanjutnya itu ada beberapa BPMN lain, seperti BPMN 2B proses produksi, BPMN 2B proses reorder, dan BPMN 2B proses promo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Gancat, yang mana Gancat ini adalah sebuah dokumen proyek yang dirancang untuk memvisualisasikan jadwal atau rencana dalam pengerjaan proyek ini sendiri. Yang mana itu ada beberapa jadwal yang diawali dengan pengumpulan data terkait dapur Cuk-Cuk hingga diakhiri pada pengumpulan proyek akhir. Ada beberapa jadwal yang kami lakukan, mulai dari menyusun laporan pada bagian 1, ada menyusun laporan pada bagian 2, perencanaan ERP dapur Cuk-Cuk, hingga video demo sistem yang seperti yang kami lakukan sekarang. Pada Gancat ini kami lengkapi dengan tanggal dimulai pengerjaan pada jadwal tersebut hingga tanggal selesai pengerjaan. Juga ditambahkan dengan PIC yang bertanggung jawab mengerjakan proyek pada jadwal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fishbone diagram, yang mana pada diagram ini kami lampirkan analisis permasalahan yang mungkin terjadi di dapur Cuk-Cuk itu sendiri, yang akibatnya itu adalah keterlambatan penerimaan makanan oleh pelanggan. Kami hanya menjelaskan beberapa faktor yang mungkin terjadi, yaitu adalah yang pertama manpower, ada method, ada mesin, ada milieu, measurement, and material. Kami jelaskan satu faktor saja, seperti material. Itu permasalahan yang mungkin terjadi adalah bahan baku yang mudah basi atau busuk, sehingga itu membuat operasional produksi terganggu. Oke, beralih ke mind map. Pada sistem ERP dapur Cuk-Cuk ini kami membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aktor dengan 7 aktor, antara lain ada owner, kapten, bendahara, dan lain-lain. Ada yang lainnya, yaitu ada modul yang digunakan. Pada proyek ini kami menggunakan 9 modul, dimulai dari sales sampai CRM dan lain-lainnya. Kami juga lampirkan MRP pada produk
yang dibagi menjadi menu makanan dan menu minuman. Menu makanan itu sendiri dibagi lagi menjadi menu paket atau porsi ataupun yang lainnya. Untuk menu minuman itu dijelaskan dibagi lagi menjadi 2, minuman dan es serta dessert. Beralih ke posisi perusahaan dalam rantai pasok, yang menjadi titiknya ini adalah Dapur Cup-Cup Pusat, yang mana Dapur Cup-Cup Pusat ini mendapat 2 supply atau pemasok dari supplier seafood dan supplier bumbu. Dari Dapur Cup-Cup Pusat ini baru ke Dapur Cup-Cup Cabang, tetapi antara Dapur Cup-Cup Pusat dan cabang itu sama-sama diakhiri pada konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke MRP product. Sebelum masuk ke MRP product, saya akan menjelaskan sedikit tentang MRP. MRP merupakan singkatan dari Material Requirements Planning atau perancangan kebutuhan bahan, yang mana MRP adalah sistem perancangan yang digunakan dalam manajemen rantai pasok untuk mengelola dan mengontrol kebutuhan bahan baku, komponen, dan suku cadang dalam proses produksi suatu produk. Sistem MRP membantu mengoptimalkan produksi dan memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam implementasi Odoo-nya, dan di sini kita pertama kali masuk ke dalam modul accounting. Di modul accounting sendiri kita bisa mengatur COA kita, yang mana ini merupakan daftar dari COA yang spesifikasi kita. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam modul taxes, yang ini merupakan daftar pajak yang kita atur sesuai dengan kita. Itu kita masuk ke dalam jurnal. Di sini kita mengatur jurnal yang sesuai dengan tugas kita, dan ini merupakan daftar jurnal yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke dalam customer. Dan dalam customer ini bisa kita lihat di sini merupakan beberapa supplier yang kita buat yang ada pada tugas kita, itu seperti Eka Putra, Sukanda Jaya, Kedai Upu, dan Indogrosir. Dan di pada modul accounting ini kita membuat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keuangan kita, karena suatu perusahaan itu pasti membutuhkan sebuah sistem untuk mengatur sistem keuangannya. Dan selanjutnya itu kita masuk ke dalam modul inventory. Pada modul inventory ini kami telah membuat terlebih dahulu untuk virtual location-nya, dan tentunya kami sudah mempersiapkan file virtual location yang sudah kami sesuaikan yang sudah kasus kami. Dan langkah yang kami lakukan untuk membuat modul inventory ini adalah memilih konfigurasi virtual location, lalu importkan file virtual location yang sudah disiapkan. Berikut adalah merupakan file virtual location yang sudah kami importkan ke dalam Odoo. Selanjutnya itu kita membuat sebuah gudang internal baru dengan cara kita mengklik warehouse. Lalu di sini kita sudah membuat gudang baru yang kita beri nama gudang pusat, karena Dapur Cup sendiri memiliki satu gudang, yaitu gudang pusat. Dan untuk angka itu kita tinggal klik, kita buat nama gudangnya. Setelah itu kita klik button save dan bakal tersimpan. Selanjutnya kita bakal bikin produk kategori. Setelah kita buat virtual location dan gudang untuk inventory, langkah selanjutnya kita membuatkan kategori produk. Sebelumnya kami juga sudah mempersiapkan file kategori produk yang sesuai dengan kasus kami. Dan caranya tadi masih sama, kita loadkan file tersebut dan kita masukkan ke dalam Odoo kita. Dan di sini setelah kita masukkan, ini merupakan daftar dari produk kategori yang sesuai dengan studi kasus kita. Selanjutnya itu kita menambahkan produk. Nah, di sini jika setelah kategori produk sudah berhasil, maka kami akan mengimportkan produk-produk yang ada pada Dapur Cup-Cup yang menjadi studi kasus kami. Sebelumnya kami juga sudah mempersiapkan file untuk produk yang ada pada Dapur Cup-Cup. Dan untuk mengimportkannya dengan cara membuka produk yang ada pada modul inventory ini. Lalu kita pilih importkan file, dan berikut adalah produk-produk yang sudah kami masukkan ke dalam modul tersebut sesuai dengan studi kasus kami. Dan setelah semua produk kami importkan, maka selanjutnya kita membuat file untuk stok yang ada pada setiap produk, yaitu ada pada bagian operation. Kita pilih inventory adjustment, dan lalu kita importkan file yang sudah kita siapkan. Berikut adalah file yang kita importkan ke dalam Odoo. Dan selanjutnya itu kita membuat reorder point produk, yaitu ada pada reordering rules. Dan langkah yang kita lakukan untuk membuat itu dengan membuka produk yang ingin kita atur ROP-nya, lalu kita setting reorder rules-nya seperti gambar di bawah ini. Misalnya kita contohkan satu, di sini kita ingin membuat
rules dari seafood mix biasa, seafood mix biasa. Nah, di sini kita bikin min quantity-nya, misalnya 20, dan maximal quantity-nya itu ada 35. Lalu kita save saja. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam produk untuk mengecek apakah sudah berubah rules-nya atau belum. Kita cari sini biasa. Nah, kita cek di seafood mix biasa apakah sudah berubah, dan ternyata min max-nya sudah berubah sesuai dengan kita setting tadi. Oke, kita masuk saja langsung ke modul forecast. Nah, di modul forecast ini kita bisa melakukan pembelian barang dengan menggunakan RFQ atau request per question. Caranya itu kita pilih vendornya, misalnya itu KDUPU. Setelah itu kita klik produk yang mau kita beli, misalnya di sini kita pilih checker merchant. Lalu kita bikin kuantitinya di sini 10. Setelah selesai kita klik save. Lalu kita confirm order. Di sini kita klik reserve produk. Lalu kita cek lagi, di sini kita edit, kita ubah lagi detail operationnya. Di sini kita bikin down-nya sama juga, jumlahnya itu 10. Kita confirm. Setelah itu kita klik validate. Setelah kita klik validate, maka kita balik lagi ke halaman request per question awal. Kita cek status kini sudah berubah menjadi purchase order. Lalu kita klik lagi. Sini kita lakukan proses pembayaran itu dengan cara kita klik create bill. Lalu sebelum kita confirm, kita cek lagi apa yang belum lengkap. Di sini ada bill date yang belum kita isi terlebih dahulu. Nah, setelah kita isi, kita klik confirm. Lalu kita register payment. Di sini kita cek metode pembayarannya. Jika setelah sesuai, maka kita klik create payment. Dan proses pembayaran telah selesai. Sekarang kita cek ke dalam produknya. Tadi checker merchant, apakah on hand-nya sudah berubah atau belum. Kita cek checker merchant. Nah, di checker merchant ini sendiri sudah berubah on hand-nya menjadi 10 pieces seperti yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul manufaktur. Pada modul manufaktur ini kita bisa melakukan mendemokan manufaktur sederhana. Sebagai contoh, kami sini akan membuat sebuah produk, BOM sebuah produk. Nah, sebelum itu yang pertama kita bisa membuat dulu terlebih dahulu work center-nya. Work center ini merupakan tempat di mana proses produksi terjadi dalam suatu fase. Dan pada work center ini kami sudah membuat dua, yaitu proses mixing dan finishing. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ke dalam proses pembuatan bill of materialnya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa jenis BOM produk, dan mungkin saya akan contohkan satu. Di sini kita ingin membuat seafood mix komplit. Nah, di sini kita bikin jumlah quantity itu 2 misalnya. Nah, untuk yang bahan-bahan yang kita perlukan, komponen yang kita perlukan itu yaitu tentunya ada pertama kepiting, udang, lalu ada cumi, lalu ada saus,
lalu ada PT, Rajagung. Nah, setelah itu operasinya kita buat. Di sini ada pembuatan, itu maksudnya ke mixing. Ada pembungkusan, itu maksudnya ke finishing. Kasihkan kos saja. Lalu kita save. Nah, di sini kita tengok struktur dari BOM-nya sudah tampil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan produk. Untuk proses pembuatan ini kita bisa melakukannya dengan masuk ke manufacturing order. Nah, di sini kita bakal create manufacturing ordernya itu. Di sini kita akan membuat produk seafood komplit tadi. Nah, secara otomatis nanti BOM yang sudah kita buat tadi akan langsung muncul di sini. Dan setelah itu kita klik confirm. Kita klik di word ordernya ini, kita klik start, kita tekan done. Nah, setelah itu kita klik proses done. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke BOM kita tadi. Nah, kita lihat pada seafood mix complete tadi di produknya apakah forecastnya sudah berubah menjadi 2. Nah, di sini forecastnya sudah berubah menjadi 2 sesuai yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam modul sales, di mana di modul sales ini kita melakukan proses penjualan, yang dimana kita menggunakan skema sales order, invoicing, payment, dan delivery order, di mana skema tersebut pembayaran dilakukan sebelum pesanan diterima. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Itu pertama kita create, kita masuk ke dalam orders, lalu kita create, kita pilih customer di sini misalnya Juan, dan kita masukkan add produk yang mau kita itu, misalnya kita mau membeli seafood mix complete. Nah, setelah itu kita klik save, lalu kita confirm. Nah, setelah itu kita klik di delivery. Nah, ternyata di sini sudah terkirim. Kita pastikan dulu sudah terkirim ke customer, dan jika customer menyetujui, kita klik validate. Klik apply. Lalu kita balik ke sini. Lalu kita create invoice. Lalu kita pilih regular invoice, kita create and view invoice. Nah, jika sudah, kita tengok di sales order, maka statusnya itu akan berubah menjadi fully invoice. Nah, setelah itu kita di sini juga bisa bikin promotion program dan kupon program. Dan yang pertama itu kita bakal membuat promotion program dulu. Nah, di sini ada beberapa promo program sudah saya buat. Di sini misalnya contohnya kita bakal memakai promo perlebaran. Nah, untuk bikin promo lebaran itu seperti ini detailnya, dimana di sini itu kita bisa mendapatkan 12% diskon promo lebaran. Untuk penggunaannya ke dalam tabel order seperti ini, misal kita create. Nah, kita buat ini, kita kerang kepah produknya, dan kita klikkan promotion. Nah, nanti secara otomatis maka promo lebaran tersebut akan langsung masuk ke dalam produk
produk kita, yaitu kita akan mendapatkan 12%. Itu berarti promosi kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita bakal masuk ke dalam kupon program. Sini kita sudah membuat dua kupon program. Di sini kita misalnya bakal memakai kupon dari kupon lebaran. Nah, kupon lebaran ini kita bakal mendapatkan diskon sebanyak 20%. Nah, di sini kita copy dulu di papannya kode kuponnya. Setelah kita copy, kita masuk ke dalam orders. Lalu kita coba teskan sudah berhasilkah kupon atau belum. Kita masukkan kupon. Ini kita sebentar, salah. Kita ambil kupon program lagi, ambil kupon lebaran, kita kopikan lagi, lalu kita tabel order lagi, lalu kita create. Nah, setelah itu kita tekan button kupon, lalu kita masukkan kode kupon sudah kita kopikan tadi, lalu kita apply. Nah, kupon lebaran tadi pun sudah masuk dan kita akan mendapatkan 20%. Ini tandanya kupon program kita sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul point of sale. Modul point of sale ini merupakan sistem kasir atau mesin kasir yang digunakan untuk pembelian. Kita klik aja new session untuk langsung masuk ke mesin kasirnya. Lalu kita open saja mesin kasirnya. Nah, di sini kita jika ada penjualan maka kita bisa pilih produk yang dibeli customer dan jumlahnya seperti yang dibeli customer. Misalnya kita beli kerang kepah, kerang hijau. Nah, kita klik aja button paymentnya langsung. Nah, di sini kita misalnya customer itu melakukan pembayaran itu secara tunai. Nah, setelah itu kita klik validate, maka nanti akan muncul struk pembayarannya. Nah, struk pembayaran ini bisa juga kita print. Nah, setelah mesin kasir ini selesai, kita close. Setelah itu di sini kita klik close saja. Habis itu kita end of session. Kita close session and post entries-nya, lalu kita confirm. Nah, jika setelah kita close, kita selanjutnya masuk ke dalam modul employee. Nah, pada modul employee ini, dia itu berhubungan dengan human resource management. Nah, di modul employee ini kita bisa membuat departemen dan data karyawan kita. Nah, di departemen sendiri, di dapur cucu memiliki departemen sebagai berikut. Ada bendahara, dapur, kasir, kepala gudang, manajer, dan owner, dan waiters. Nah, untuk di data karyawan, ya kita bisa bikin data karyawan itu seperti ini. Kita create, lalu kita buat namanya, kita pilih departemennya, manajer siapa, coach-nya siapa. Nah, selain itu juga kita bisa melihat di masing-masing departemen kita itu siapa manajernya dan bagaimana susunan organisasinya. Misalnya kita lihat di dapur. Di dapur ini kepalanya itu ada Eki atau manajernya itu ada Eki. Nah, di sini tuh nanti bakal kelihatan siapa aja organization chart dari bagian dapur. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modul CRM. Nah, di modul CRM ini sendiri kita memakai modul survei, di mana sebelumnya itu ada beberapa modul lainnya itu seperti SMS dan email, tapi kita tidak memakainya karena tidak sesuai dengan studi kasus kita. Jadi di sini kita cuma memakai survei. Nah, di modul CRM ini kita akan melakukan survei ke pelanggan dapur cup-cup tentang pengalaman mereka selama mengunjungi dapur cup-cup. Untuk melakukan survei itu kita
kami sebelumnya sudah membuat survei untuk dapur cukup sendiri, yaitu dengan rinciannya itu seperti ini. Kami memberi titel itu survei rasa menu dapur cup-cup. Lalu kita tinggal membuatkan pertanyaan itu dengan add a section ini. Lalu kita masukkan pertanyaannya. Nah, add a question ini. Lalu kita masukkan pertanyaannya dan jenis question tab-nya. Karena kita sudah membuat beberapa pertanyaan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana pendapat Anda, apa menu favorit, apakah Anda sudah merasa puas, berikan saran untuk kami, berikan rating pada kami. Nah, setelah kita buat beberapa list pertanyaan ini, kita bisa klik share ini, lalu kita copy linknya, lalu kita bisa masuk ke dalam link tersebut untuk melakukan isi survei. Kita bisa kirimkan link survei ini kepada pelanggan kita. Nanti mereka bisa mengisi link ini untuk melakukan survei kepada perusahaan kita. Nah, di sini ada tampilannya, kita tinggal klik start survei. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti kita tinggal jawab. Bisa jawabnya enak banget, puas banget. Saran untuk kami itu tambahkan variasi menu lainnya. Lalu kita berikan rating 10. Lalu kita tinggal klik submit. Nah, setelah kita klik submit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Thank you kalau tanda itu kita sudah mengisi survei tersebut. Nah, setelah itu kita di sini juga bisa melihat jawaban dari partisipan kita yang sudah mengisi survei tadi. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa jawaban dari partisipan kita. Seperti ini, nanti akan muncul detail jawabannya. Nah, selain itu kita juga bisa melihatnya itu dalam bentuk grafik seperti ini. Di modul survei ini akan muncul grafik dari jawaban partisipan tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat apa saja kekurangan kelebihan dari dapur cup-cup. Nah, mungkin untuk survei itu saja. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam modul e-commerce, di mana di sini kita menggunakan website, yang di website ini kita menjadi tampilan kita kepada pelanggan agar pelanggan lebih tahu informasi mengenai dapur cup-cup. Nah, beginilah tampilan dari website dapur cup-cup yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu kita di sini juga bisa melakukan shopping atau belanja. Nah, di sini kita bisa memilih produk yang mau kita beli. Misalnya kita mau beli seafood mix biasa. Setelah tampilan produknya muncul, kita langsung bisa masukkan produk tersebut ke keranjang kita dengan mengklik add to cart. Nah, setelah itu bakal muncul tampilan produk yang mau kita pilih tadi dalam keranjang kita, sekaligus juga diskon sudah kita buat tadi secara otomatis masuk ke dalam proses pembelian kita. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam proses checkout. Nah, di sini kita sebelum klik pay pembayaran atau pay now, kita membuat alamat kita dulu. Setelah kita buat, karena di sini kita sudah buat, karena untuk mempersingkat waktu kita pakai ini aja terlebih dahulu. Lanjut kita masuk ke dalam halaman pembayaran, itu kita klik saja pay now. Lalu maka pembayaran akan diproses. Kita akan tunggu bentar. Nah, setelah itu bakal muncul informasi pembayaran
yang kita lakukan tadi. Nah, mungkin untuk implementasi Odo Dapur Cucup cuma itu, dan itulah modul-modul yang kita pakai dalam Dapur Cucup ini. Kesimpulan dari sistem ERP kami adalah yang pertama, untuk menerapkan software ERP Dapur Cucup Pekanbaru yang mana untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan yang terkait pencatatan dan pendataan. Yang kedua, adanya integrasi data antara bagian di perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan terkomputerisasi yang menjadikan lebih mudah aliran informasinya serta lebih efektif dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!